Beginilah kondisi peternakan kerbau rawa di Desa Wis, Kecamatan Muara Wis. Kandang kerbau ini berdiri tepat di tepi Sungai Mahakam, sungai besar yang sejak lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Tingginya air Sungai Mahakam saat pasang bukanlah penghalang bagi warga Desa Wis untuk mengembangkan potensi peternakan. Sebaliknya, masyarakat justru mampu menyatu dengan alam. Berbekal kearifan lokal yang tumbuh dari pengetahuan dan pengalaman turun-temurun, kondisi alam dipahami sebagai peluang. Berapa populasi sekarang, Pak? Berapa jumlah ekor? 400, Pak. Hampir 400. Paling banyak pernah berapa ekor? Dulu kemarin yang orangnya punya, Kak? Yang paling banyak pernah? Dulu 2017 hampir 600-an. Peternakan ini dikenal dengan sebutan kerbau kalang, istilah lokal untuk sistem peternakan kerbau rawa. Saat Sungai Mahakam meluap pada periode tertentu, terutama di musim penghujan, seluruh kerbau dikumpulkan dalam satu kandang besar, milik bersama kelompok ternak kerbau Tanjung Tarakan di Desa Wis, Kecamatan Muara Wis. Kandang kerbau dibangun dari kayu ulin dengan konstruksi panggung yang kokoh. Elevasi kandang dibuat lebih tinggi dari pasang tertinggi Sungai Mahakam, dengan tiang penyangga setinggi sekitar 6-8 meter dari dasar. Kandang ini mampu menampung hingga lebih dari 600 ekor kerbau. Saat ini populasi tersisa sekitar 400 ekor setelah sebagian besar terjual. Beli bibit? Bibit apa? Barang aja kan dalam kesawi sekali jojo. Yang betina apa jantan? Barang aja. Barang aja. Kadang yang dipotong juga kan. Jadi memang udah langganan sih lah. Kalau beli itu ukurannya apa? Per kilo kah per ekor? Lihat aja kalau induknya itu kan ya biar bisa cocok untuk dipotong kan. Oh, tak. Aktivitas peternakan kerbau kalang ini telah berlangsung puluhan tahun, bahkan diyakini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Kelompok ternak beranggotakan 13 orang dan dipimpin oleh Haji Manca. Di sekitar kandang terdapat pondok atau pendopo yang difungsikan sebagai tempat beristirahat, sekaligus dapur untuk menyiapkan kebutuhan konsumsi sebelum aktivitas harian dimulai. Fenomena pasang surut Sungai Mahakam terjadi secara periodik. Saat ini kerbau telah berada di dalam kandang selama lebih dari 1 bulan sejak Desember 2025. Selama periode tersebut, seluruh anggota kelompok aktif bergotong royong merawat kerbau dan menjaga kandang. Sebelum dilepas, kerbau diperiksa satu persatu. Anak kerbau dan kerbau yang tidak sehat tetap berada di kandang, sedangkan kerbau yang sehat dipisahkan ke ruang khusus untuk digembalakan. Setelah semua persiapan selesai, Ketua Kelompok Haji Mancah memberikan komando. Satu persatu kerbau dilepas keluar kandang, turun ke perairan di depan kandang, lalu dikumpulkan terlebih dahulu di area genangan air sebelum digiring menuju padang pakan. Inilah potret nyata kearifan lokal masyarakat Desa Wis hidup berdampingan dengan alam, menjaga tradisi, dan mempertahankan sumber penghidupan di tengah dinamika Sungai Mahakam. Setelah seluruh kerbau siap untuk digembalakan, sebanyak 13 orang anggota telah bersiaga dengan perahu masing-masing. Sekitar 300 ekor lebih, kerbau kemudian digiring secara bersama-sama menuju lokasi penggembalaan. Tanpa perlu aba-aba, setiap anggota langsung mengambil posisi sesuai perannya di lapangan. Dalam proses penggembalaan, tidak jarang beberapa ekor kerbau keluar dari rombongan sehingga menyulitkan penggembala. Oleh karena itu, posisi perahu terus bergerak mengiringi kerbau yang berenang. Beberapa perahu ditempatkan di sisi perairan Sungai Mahakam untuk menghalau agar kerbau tidak masuk ke arus sungai utama. Aktivitas penggembalaan ini biasanya dimulai setelah tengah hari, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerbau digiring menggunakan perahu menuju lokasi sumber pakan. Setelah seluruh kerbau tiba di area penggembalaan, setiap perahu anggota peternak tetap berada di sekitar lokasi untuk mengawasi aktivitas kerbau saat makan. Sekitar 3 jam kerbau dibiarkan makan di sumber pakan tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau sore hari, seluruh kerbau kembali digiring menuju kandang. Begitulah aktivitas seluruh peternak selama air pasang Mahakam masih menggenangi wilayah sekitarnya. Saat air pasang Sungai Mahakam sudah surut, kerbau kembali dilepas liarkan di sekitar wilayah tersebut yang merupakan hutan rawa-rawa yang menggenangi area wilayah tersebut sepanjang tahun.